adik-adik, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Niputra Naswinita dengan NIM 19 11 03 1049 dari Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Oke, kita langsung saja ya melakukan simulasi pembelajaran daring melalui Google Meet. Berikut video pembelajarannya. Selamat menonton. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Nah, apakah sudah semua join di Google Meet pada pertemuan hari ini? Sebelumnya, bagaimana kabar anak-anak? Apakah semua dalam keadaan sehat? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Dan semoga kita bisa cepat bertemu melalui pembelajaran seperti biasa ya, tatap muka. Dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doanya akan Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk menambah semangat pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya jika kita menyanyikan lagu nasional. Coba anak-anak mau menyanyikan lagu apa nih? Biar bersemangat. Oh iya, bisa. Kita akan nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke? Oke, Ibu pimpin ya. 1, 2, 3, mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, bagus sekali ya. Kita tepuk tangan dulu anak-anak. Wah, anak-anak bersemangat sekali ya menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Meskipun kita bertemu secara daring, tapi harus tetap semangat ya adik-adik. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertemuan kali ini. Kita akan belajar mengenai tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Nah, oke adik-adik, apakah ada yang masih ingat kita belajar apa minggu kemarin? Ya, coba Randy, kita belajar apa kemarin? Ya, benar sekali. Seperti yang dikatakan Randy, kita belajar mengenai unsur-unsur cerita pada cerita apa tadi Randy? Ya, benar. Tukang kayu yang jujur. Tukang kayu itu merupakan suatu jenis pekerjaan ya, adik-adik. Tukang kayu itu merupakan orang yang mencari kayu untuk dijadikan berbagai furniture. Tahu apa itu furniture? Nah, furniture itu adalah perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Nah, Ibu mempunyai sebuah gambar furniture. Mari kita lihat ya di slide berikut. Nah, bisa dilihat ya adik-adik furniture kayunya. Coba sebutkan apa saja yang ada di gambar. Ya, benar, ada meja, kursi, lemari, rak, dan masih banyak lagi ya. Sepertinya perabotan rumah tangga yang terbuat dari kayu pastinya. Nah, di rumah adik-adik coba lihat di sekelilingnya apakah ada perabotan yang terbuat dari kayu. Ya. Nah, itu tadi perabotan yang terbuat dari kayu ya anak-anak. Sekarang anak-anak apakah tahu bagaimana sih proses pembuatan furnitur kayu? Oke, Ibu akan kasih tahu kalian ya bagaimana proses pembuatan furnitur kayu. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut.
proses pembuatan kayu ini pertama itu adalah dari pohon yang ada di hutan. Nah, pohon yang ada di hutan ini kemudian ditebang oleh penebang kayu atau penebang pohon. Nah, diambil bagian-bagian batang pohon yang memiliki kualitas yang baik, seperti contohnya kayu jati, kayu bayur, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi jenis kayu yang bisa digunakan sebagai furniture. Nah, kemudian kayu-kayu ini diangkut oleh truk ya. Nah, kayu ini diangkut ke kota untuk nantinya diolah oleh pengrajin kayu. Nah, di pengrajin kayu inilah segala jenis furniture yang ada di rumah adik-adik itu dibuat. Seperti contohnya meja, kursi, lemari itu dibuat oleh pengrajin kayu. Kemudian pengrajin kayu ini menjual hasil pengolahan kayu tadi, hasil pengolahan kayu tadi ke toko mebel. Nah, kemudian toko mebel ini menjual berbagai alat rumah tangga yang terbuat dari kayu. Kemudian yang terakhir, segala jenis perabotan ini dibeli oleh pembeli, termasuk adik-adik. Nah, pembeli ini disebut dengan, siapa yang tahu? Coba, siapa yang tahu pembeli juga disebut dengan apa? Ya, silahkan, Adi. Pembeli disebut dengan apa? Ya, benar sekali, konsumen. Nah, bisa dilihat ya, skemanya itu seperti ini. Oke, pada gambar pengrajin kayu tadi terdapat dua kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi yang merupakan menghasilkan barang, dan kemudian kegiatan distribusi yang merupakan menghasilkan jasa. Jadi distribusi itu adalah menghasilkan jasa ya. Sedangkan produksi itu apa tadi? Silahkan Desa, apa tadi produksi? Ya, benar sekali, menghasilkan barang. Oke. Apa itu kegiatan distribusi? Coba, siapa yang tahu apa itu kegiatan distribusi tadi? Ya, baik Ibu jelaskan ya. Kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan atau mengantarkan barang dari pembuat atau produsen ke masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini dapat dilakukan di berbagai wilayah, baik itu dilakukan antar kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Itu bisa dikatakan dengan proses distribusi. Oke, apakah sudah jelas adik-adik? Nah, kita lanjutkan ya ke kegiatan ekonomi selanjutnya. Ibu memiliki video pembelajaran nih. Coba kita lihat ya videonya, kita tonton bersama-sama. Nah, berikut merupakan video proses pembuatan baju. Nah, apakah anak-anak pernah berpikir bagaimana proses pembuatan baju yang kalian kenakan saat ini? Ya, proses pembuatan baju ini diawali dengan pemetikan kapas dari pohon kapas, pemintalan benang, selanjutnya penenunan benang menjadi kain, kemudian pembentukan pola pada kain yang dijahit menjadi baju baru bisa dipakai oleh anak-anak. Oke, jadi proses awal pembuatan baju itu yaitu adalah pemetikan kapas dari pohon tanaman kapas yang merupakan tanaman berkayu yang memiliki batang keras dan beruas. Sementara yang disebut kapas merupakan serat halus yang menyelimuti biji. Bisa dilihat ya pada gambar, jadi yang putih-putih itu merupakan serat kapas yang nantinya akan dijadikan benang terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum dijadikan benang, kapas ini harus dijemur di bawah terik sinar matahari terlebih dahulu agar hasil kapasnya itu bisa lebih baik. Oke, bisa dilihat ya, jadi proses yang kedua itu adalah proses memintal kapas. Kapas yang telah dijemur kemudian melalui proses pemintalan. Proses ini dilakukan untuk mengubah kapas menjadi benang.
Proses pemintalan kapas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara modern melalui pabrik-pabrik dan juga bisa menggunakan cara tradisional melalui alat sederhana. Caranya itu dengan menggunakan alat pemutar yang sederhana sehingga serat kapas terpelintir menjadi benang. Proses pemintalan kapas juga disebut dengan proses finim. Proses apa tadi? Ya, proses finim. Proses pemintalan kapas dengan cara tradisional memerlukan ketekunan, ketelitian, dan waktu yang cukup lama. Jadi, pada masa saat ini lebih banyak menggunakan cara yang modern ya. Kita bisa lihat di banyak sekali pabrik tekstil yang membuat benang beraneka ragam warna benang ya. Jadi untuk mempercepat proses pembuatan benang tersebut. Oke, kita lanjut ke proses yang ketiga, yaitu adalah proses kapas yang melalui proses pemintalan akan menghasilkan benang. Nah, benang tersebut memiliki warna, awalnya itu adalah putih seperti warna kapas yang belum diolah. Nah, dari warna-warna ini kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Maka dari itu benang ini diberi warna-warna yang sesuai dengan kebutuhan, berbagai warna ya, seperti warna merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Nah, dari benang tersebut akan menghasilkan kain yang diproses melalui proses penenunan. Kemudian kita lanjutkan ke proses penenunan. Benang yang kemudian ditenun ini merupakan proses pembuatan kain dari persilangan benang dengan cara memasukkan kain secara melintang dengan alat tenun. Alat tenun juga dibedakan menjadi dua, yaitu alat tenun tradisional dan alat tenun modern. Alat tenun tradisional juga disebut dengan gedongan yang dipakai untuk menenun dengan tangan manusia. Sementara alat modernnya menggunakan mesin dengan motor penggerak agar lebih cepat dalam proses pembuatan kain dan dapat didistribusikan. Selanjutnya, kain-kain hasil tenun tersebut menghasilkan beraneka ragam, ada yang polos dan ada yang bermotif. Kain yang berasal dari serat kapas disebut dengan kain katun. Nah, anak-anak pasti pernah mendengarkan istilah kain katun itu. Jadi, kain katun ini merupakan kain yang dari serat apa tadi? Ya, benar sekali, serat kapas. Nah, kain katun ini banyak sekali digunakan ya karena memiliki tekstur yang lembut, nyaman digunakan, dan mudah dirawat, serta kuat dan tahan lama. Jadi cocok di segala musim dan tidak membuat alergi pada kulit. Selanjutnya, kita masuk ke proses, bisa dilihat pada video. Proses apa itu? Ya, proses pola baju. Kemudian kain-kain tersebut digunakan untuk membentuk pola baju yang disesuaikan dengan model yang diinginkan. Seseorang yang ahli mendesain pakaian disebut dengan desainer busana. Apakah ada dari anak-anak yang ingin menjadi desainer? Ya, jadi desainer itu merupakan orang yang mendesain pakaian ya, anak-anak. Oke, kita lihat pada videonya. Selanjutnya yaitu proses merancang baju. Kain yang dibuat, polanya akan dipotong mengikuti pola yang sudah dibuat, kemudian dijahit oleh mesin jahit agar hasilnya itu lebih rapi dan lebih kuat. Oke, kemudian kita masuk ke proses yang terakhir, yaitu proses akhir yang menjadi baju. Baju merupakan hasil akhir dari proses yang dilalui tadi, menghasilkan baju yang siap dikenakan oleh anak-anak. Seperti baju yang saat ini Ibu kenakan, baju yang anak-anak kenakan, itu merupakan hasil dari proses yang tadi ya anak-anak, dari mulai pementikan kapas hingga penjahitan baju. Oke, itu tadi video proses pembuatan baju.
Bagaimana anak-anak? Cukup rumit bukan? Untuk menghasilkan satu buah baju seperti ini memerlukan banyak sekali profesi. Benar tidak? Coba sebutkan profesi apa saja yang diperlukan untuk membuat baju ini yang ada pada skema video tadi. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silahkan. Adi coba sebutkan profesi apa saja sih yang ada pada video tadi selama proses pembuatan baju. Iya, benar sekali. Jadi, seperti yang dikatakan Adi tadi, bahwa proses pembuatan baju ini melibatkan banyak profesi. Seperti apa tadi, Adi? Ya, petani, pemintal kapas, penenun kain, perancang busana, sampai ke penjahit. Wah, sangat panjang ya prosesnya. Dan kegiatan ekonomi ini juga sama seperti proses pendistribusian kayu tadi. Masih ingat? Ya, proses pembuatan furniture lebih tepatnya. Proses ekonominya itu sama dari proses distribusi hingga sampai ke tangan konsumen. Seperti itu. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham mengenai proses kegiatan ekonomi yang ada pada berbagai profesi? Bagaimana? Apakah sudah paham? Oke, jika sudah paham, Ibu akan memberikan kejutan untuk anak-anak. Kita lihat ya. Oke, ini dia kejutannya. Jadi pertemuan kali ini Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak, yaitu tugasnya adalah yang pertama, memperhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Nah, jadi anak-anak harus perhatikan dulu lingkungan tempat tinggal anak-anak, pekerjaan apa yang ada di lingkungan anak-anak, dan kegiatan ekonomi apa yang ada dilakukan pada lingkungan anak-anak. Selanjutnya, tugas ini bisa didiskusikan bersama orang tua ya, agar lebih jelas dan hasilnya dapat maksimal. Jika ada yang kurang jelas dari tugas ini, bisa langsung chat Ibu melalui WhatsApp ya. Nanti tugasnya ini dikumpul pada hari Senin, dan tugasnya ini dibuat di buku latihan, kemudian difoto dan dikirim melalui WhatsApp grup. Ingat, tugasnya itu diberi nama, nomor absen, dan kelas ya. Apakah bisa dipahami anak-anak? Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa setiap pekerjaan itu menghasilkan proses ekonomi. Nah, setiap pekerjaan itu harus dihargai ya, karena semua pekerjaan merupakan tugas yang mulia dan memiliki manfaat bagi kita semua. Oke, jadi untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita tutup dengan doa ya. Nana, Ibu pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ingat tugasnya ya. Dikumpul hari apa? Ya, sampai jumpa ya. Silahkan keluar dari Google Meet dan lanjutkan diskusi melalui grup WhatsApp. Kemudian ikuti pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.